Selamat bertemu kembali di Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perbandingan, yaitu memahami perbandingan, serta menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda. Kita mulai dengan terlebih dahulu memahami tentang perbandingan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang kita temui berkaitan dengan perbandingan. Misal di suatu kelas terdiri dari 32 siswa, 8 siswa diantaranya adalah laki-laki. Kita bisa menyatakan perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa seluruhnya. Banyak siswa laki-laki 8 dibanding dengan banyak siswa di kelas 32. 8 dibanding 32 disederhanakan masing-masing dibagi 8. 8 dibagi 8 1, 32 bagi 8 4. Diperoleh perbandingannya 1:4. Jadi perbandingan atau rasio banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa di kelas adalah 1:4. Perbandingan ini juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan. 1/4 dari siswa di kelas adalah siswa laki-laki. Atau kalau bentuk persen bisa ditulis, banyak siswa laki-laki di kelas adalah 25% dari banyak siswa di kelas. 25% diperoleh dari 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Juga bisa menggunakan kata dari 1 dari 4 siswa di kelas adalah siswa laki-laki. Perhatikan perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa di kelas 1:4. Berbeda dengan perbandingan banyak siswa di kelas terhadap banyak siswa laki-laki, yaitu 4:1. Selanjutnya kita membandingkan banyak siswa perempuan terhadap banyak siswa laki-laki. Banyak siswa perempuan belum diketahui. Kita bisa menghitungnya dari banyak siswa di kelas 32 dikurang banyak siswa laki-laki 8. 32 dikurang 8 sama dengan 24. Banyak siswa perempuan 24 dibandingkan banyak siswa laki-laki 8. 24 banding 8 disederhanakan masing-masing dibagi 8. 24 dibagi 8 3. 8 dibagi 8 1. Diperoleh perbandingannya 3:1. Jadi perbandingan atau rasio banyak siswa perempuan terhadap banyak siswa laki-laki adalah 3:1. Perbandingan ini bisa juga ditulis menjadi banyak siswa perempuan adalah 3 kali dari banyak siswa laki-laki. Atau jika dibalik menjadi banyak siswa laki-laki adalah 1/3 dari banyak siswa perempuan. Perbandingan ini juga bisa menggunakan selisih banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan menjadi banyak siswa perempuan adalah 16 orang lebih banyak dari siswa laki-laki, atau selisih banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 16 orang. 16 diperoleh dari banyak siswa perempuan 24 dikurang banyak siswa laki-laki 8. 24 dikurang 8 sama dengan 16. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Kita mulai dengan soal ke-1. Diketahui perbandingan banyak lereng Ani dan Budi adalah 4:7. Menentukan banyak lereng Ani sama dengan rasio banyak lereng Ani 4 dibagi rasio banyak lereng Budi 7 dikali banyak lereng Budi 35 sama dengan 4/7 kali 35. Terlebih dahulu 35 kita bagi dengan 7. 35 dibagi 7, 5. Sama dengan 4 kali 5, 20. Jadi banyak lereng Ani adalah 20 buah.
Soal kedua, diketahui jumlah A tambah B sama dengan 32. Rasio A banding B sama dengan 3:5. Menentukan nilai A sama dengan rasio A 3 dibagi jumlah rasio A dan B 3 tambah 5, 8. Dikali jumlah A dan B 32 sama dengan 3/8 kali 32. Terlebih dahulu 32 kita bagi dengan 8. 32 dibagi 8, 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12. Berikutnya menentukan nilai B sama dengan rasio B 5 dibagi jumlah rasio A dan B 3 tambah 5, 8. Dikali jumlah A dan B 32 sama dengan 5/8 kali 32. 32 dibagi 8, 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi B sama dengan 20. Soal ketiga, diketahui selisih usia ayah dan Andi 24 tahun. Perbandingan usia ayah dan Andi 4:1. Kita menentukan usia ayah sama dengan rasio usia ayah 4 dibagi selisih rasio usia ayah dan Andi 4 dikurang 1, 3. Dikali selisih usia ayah dan Andi 24 sama dengan 4/3 kali 24. 24 dibagi 3, 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Berikutnya menentukan usia Andi sama dengan rasio usia Andi 1 dibagi selisih rasio usia ayah dan Andi 4 dikurang 1, 3. Dikali selisih usia ayah dan Andi 24. 1/3 kali 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi usia ayah adalah 32 tahun dan usia Andi adalah 8 tahun. Soal keempat, diketahui A banding B sama dengan 2:5 dan 3C sama dengan 4A. Pada 3C sama dengan 4A, 4 itu rasio dari C dan 3 itu rasio dari A. Jadi C banding A sama dengan 4:3. Perhatikan rasio A pada A banding B adalah 2. Berbeda dengan rasio A pada C banding A yaitu 3. Kita akan menyamakan rasio A pada 2:5. Keduanya kita kalikan dengan 3. 3 dari rasio A pada perbandingan kedua. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Sama dengan 6:15. Pada 4:3, keduanya kita kalikan dengan 2. 2 dari rasio A pada perbandingan ke-1. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Sama dengan 8 dibanding 6. Perhatikan sekarang rasio A sudah sama, yaitu 6. Diperoleh rasio A banding B banding C sama dengan A 6, B 15, C 8. Hasilnya 6:15:8. Jadi rasio B banding C sama dengan 15:8. Selanjutnya materi kedua, perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kita mulai dengan soal ke-1. Rumah Nia berjarak 600 meter dari sekolah. Sedangkan jarak rumah Andre dengan sekolah 2 km. Kita akan menentukan perbandingan jarak rumah Andre terhadap rumah Nia sama dengan jarak rumah Andre 2 km dibanding jarak rumah Nia 600 meter sama dengan 2 km banding 600 meter. Perhatikan dua besaran yang dibandingkan ini memiliki satuan yang berbeda yaitu kilometer dan meter. Kita samakan satuannya ke satuan terkecil yaitu meter. 2 km sama dengan 2000 meter dibanding 600 meter.
Sekarang satuannya sudah sama dalam meter. Disederhanakan masing-masing. 2 nolnya kita coret, artinya dibagi 100 menjadi 20 banding 6. Disederhanakan lagi dengan dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 6 dibagi 2, 3. 10 banding 3. Jadi perbandingan jarak rumah Andre terhadap rumahnya dari sekolah adalah 10 banding 3. Soal kedua, diketahui mobil A memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 35 km, sedangkan mobil B memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Kita akan menentukan mobil yang lebih hemat dalam menggunakan bensin. Perhatikan mobil A 35 km per 4 liter, sedangkan mobil B 45 km per 5 liter. Jadi satuannya masih berbeda. Kita samakan dengan mengubah ke per liter atau per 1 liter. Mobil A 35 dibagi 4, 8,75 sama dengan 8,75 km per liter. Mobil B 45 dibagi 5, 9 sama dengan 9 km per liter. Sekarang satuannya sudah sama, yaitu per liter. Mobil B menempuh jarak 9 km per liter, lebih jauh dari mobil A yang hanya menempuh jarak 8,75 km per liter. Jadi mobil B lebih hemat menggunakan bensin daripada mobil A. Soal ketiga, diberikan pilihan campuran untuk membuat minuman sirup. Kita akan menentukan campuran yang rasa sirupnya lebih kuat. Perhatikan campuran 1, 3 gelas sirup dan 14 gelas air putih. Kadar sirup dalam campuran 1 sama dengan 3/14 tiap 1 gelas air putih. Dalam persen sama dengan 3/14 kali 100% sama dengan 3 kali 100, 300 dibagi 14 sama dengan 21,4%. Campuran 2, 4 gelas sirup dan 19 gelas air putih. Kadar sirup dalam campuran 2 sama dengan 4/19 tiap 1 gelas air putih. Dalam persen sama dengan 4/19 kali 100% sama dengan 4 kali 100, 400 dibagi 19 sama dengan 21,1%. Sekarang satuannya sudah sama, per 1 gelas air putih diperoleh kadar sirup pada campuran 1 21,4%, lebih tinggi dari kadar sirup pada campuran 2 21,1%. Jadi rasa sirup lebih kuat pada campuran 1. Soal keempat, Amin dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 jam, sedangkan Herman dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 6 jam. Ditanyakan lama waktu diperlukan jika mereka mengerjakannya bersama-sama. Perhatikan satuannya berbeda. Amin mengerjakan dalam waktu 4 jam dan Herman dalam waktu 6 jam. Kita samakan satuannya menjadi per jam. Amin satu pekerjaan dibagi 4 jam sama dengan 1/4 pekerjaan per jam. Herman satu pekerjaan dibagi 6 jam sama dengan 1/6 pekerjaan per jam. Jika Amin dan Herman bekerja bersama-sama, maka pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam sama dengan 1/4 tambah 1/6. Disamakan penyebutnya menjadi 3/12 tambah 2/12 sama dengan 5/12 dari pekerjaan tersebut. Ini yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Menghitung waktu yang diperlukan diperoleh dari kebalikan 5/12, yaitu 12/5. Jadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 jam.
Demikianlah pembahasan materi perbandingan pada bagian yang pertama ini, yaitu memahami perbandingan serta menentukan perbandingan dua besaran yang berbeda satuannya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.